salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya menyapa mengucapkan selamat beribadah dan kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita membawa segenap hati kita datang kepada Tuhan dalam ibadah doa kita kepada Tuhan, dan kita persiapkan hati kita akan datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Membawa segenap kehidupan kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan yang mampu menghapus segala kemustahilan yang kami hadapi. Tuhan, menyerahkan hidup kami, berdoa, beribadah kepadamu dalam doa malam kami. Kiranya Engkau yang mengurapi, menuntun awal sampai akhirnya, mengurapi kami dengan kasih-Mu, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Tuhan, banyak kelemahan, banyak dosa, banyak pelanggaran kami, tapi kasih yang-Mu yang sempurna mengampuni, melepaskan kami dan memberikan kami hidup untuk kami seturut dengan kehendak-Mu dan memberkati kami secara jasmani. Tuhan, kami mengalami pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Berkatilah doa kami Tuhan buat pada hari ini. Kami percaya mujizat-mujizat Tuhan terjadi di hidup kami, bahkan seluruh hidup kami mengalami hidup berubah sampai kami ke Yerusalem baru. Tuhan, urapilah kami semua yang beribadah dengan kasih-Mu, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu Tuhan bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni, menyampaikan firman-Mu seluruh kehendak-Mu, bukti kasih sayang dalam setiap kehidupan kami. Bahkan anak-anak-Mu yang ibadah juga Engkau urapi Tuhan. Mampukan kami mengerti, percaya, yakin akan firman, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga bukti nyata firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan, yang mendorong, mengubahkan kami, mengarahkan kami, menuntun, membawa hidup kami ke jalan-Mu yang benar, suci, sampai sewaktu sempurna, sama mulai seperti Tuhan. Kami tak pernah ragu sedikit pun, tidak pernah bimbang, putus asa, kecewa sedikit pun. Kami kuat teguh hati, selalu bersandar, percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Mujizat terus terjadi yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, nama-Mu lah yang kami permuliakan. Kuasa iblis, setan, roh jahat yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi ibadah kami, kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, roh ngantuk, roh bermain-main, pemberontakan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Gereja lain, persekutuan lain, anak-anak-Mu yang beribadah, berkati mereka seperti Tuhan memberkati ibadah kami, terutama satukan dalam satu firman yang benar. Kembali ke Alkitab yang mendorong kami dalam satu kesatuan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terpujilah Tuhan, kami menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa, mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah, biarlah kita mempergunakan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, dan nama Tuhan yang kita permuliakan. Dan ada mujizat yang kita rasakan
kalau kita hidup mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhannya. Saya mengambil dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6, peringkopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Puji Tuhan. Jadi kita gereja Tuhan diperhadapkan dengan dua jalan. Kita hidup di dunia ini, gereja Tuhan diperhadapkan dengan dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan orang fasik, jalan yang kedua adalah jalan orang benar. Ya, jalan orang fasik ini adalah jalan yang dimana dia ngerti tentang kehendak Tuhan, dia tahu apa itu takut Tuhan, tapi praktek sehari-harinya, praktek hidupnya tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu tidak mau melakukan, mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga kehidupan orang fasik ini berjalan dengan kehidupan perbuatan dosa. Berjalan dengan perbuatan dosa, hidup dalam perbuatan dosa, melakukan dosa, enjoy untuk dosa, untuk mencari kepuasan keinginan dagingnya, memuaskan keinginan dagingnya. Inilah kehidupan orang fasik. Dan akibatnya tadi ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Akibatnya orang fasik mengarahkan pribadi hidupnya kepada kebinasaan, kepada maut, kepada kebinasaan, kepada maut. Ini sama dengan jalan yang lebar. Jalan orang fasik itu jalan yang lebar, jalan tanpa hambatan, tanpa halangan, tanpa sesuatu yang membuat dia itu terasa terhimpit. Namanya luas jalan lebar itu, tanpa halangan, hambatan. Semua segala sesuatunya halal. Semua yang dikerjakan, yang dilakukan itu halal demi kepentingan kepribadiannya, untuk memuaskan keinginan dagingnya. Mau berdosa, mau apa, ya terserah. Yang penting puas dagingnya. Ini kehidupan orang fasik. Sehingga tanpa lagi takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, tanpa kebenaran firman, dan hidup tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah keadaannya orang fasik menuju kepada kebinasaan. Kepada kebinasaan. Jadi supaya kita tidak binasa, gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan, anak Tuhan, supaya kita tidak binasa, kita harus memilih jalan yang kedua, yaitu jalan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi oleh sebab itu kita harus memilih jalan yang benar, yaitu jalan kehidupan yang melakukan dan mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Ini sama dengan mempraktekkan kebenaran. Jadi jalan yang benar itu mempraktekkan kebenaran. Jalan hidup melakukan kehendak Tuhan. Ini sama dengan jalan sempit. Jadi jalan fasik, lebar, tanpa hambatan, halangan, yang hanya memuaskan daging, berbuat dosa, menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan kehidupan yang benar, jalan kehendak Tuhan, jalan kebenaran mempraktekkan firman. Ini sama dengan kehidupan jalan yang sempit, yang banyak halangan, yang banyak penderitaan, yang banyak sesuatu, tapi ya selalu benar. Biar dihimpit, biar menderita demi sesuatu tapi dia benar. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kehidupan dalam pribadi. Ini jalan sempit. Ayo kita baca dulu. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Kalau untuk jalan orang fasik, jalan lebar, banyak yang masuk ke sana, banyak yang datang ke sana, banyak kehidupan kita
maaf ya, orang fasik ini untuk berlomba-lomba ke sana. Karena memuaskan keinginan dagingnya, memusatkan perkara-perkara daging tanpa perkara rohani. Inilah tidak ada hambatan. Semuanya halal, dikerjakan halal demi sesuatu halal, mau berdosa di situ mau apa halal. Ini orang fasik tanpa praktek firman, kehendak Tuhan tidak dilakukan. Jalan sempit ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Jalan benar itu adalah jalan yang sempit, sesak, menderita, tapi sedikit orang mendapatinya. Untuk jalan yang lebar banyak orang datang sana. Jalan sempit sedikit, tapi ada kehidupan Tuhan di sana. Ada kepribadian Yesus di sana. Jadi kita harus memilih jalan yang benar. Ada kepribadian Yesus. Jadi jalan yang benar itu adalah jalan yang sempit, yang dimana kita hidup dalam pribadi Yesus. Pribadi Yesus melakukan segala kebenaran firman. Praktekkan firman yang dilakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita praktekkan, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Praktekkan. Sebab jalan yang benar itu adalah jalannya pribadi Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran kita. Jalan pintu kekal kita, jalan berkat kita. Jadi kita jalan yang benar yang kita pilih adalah kepribadian Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya satu kebenaran hidup manusia di dunia yang mampu membenarkan kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Yesus seluruh manusia di dunia tidak ada yang benar. Tanpa Yesus kepribadian manusia di dunia tidak ada kehidupan. Tanpa Yesus kepribadian manusia jalannya tidak ada arah tujuan. Hanya membawa hidup seperti orang fasik. Tapi karena ada pribadi Yesus, Dia jalan kebenaran, jalan hidup kita sampai hidup yang kekal. Ini sama dengan kita menerima jalan kebenaran pribadi Yesus itu jalan kelimpahan. Jalan kelimpahan hidup dalam kehidupan kita. Di dunia berlimpah sampai surga kita nikmati. Inilah kita. Jadi kita menikmati jalan kebenaran itu dalam pribadi Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang benar. Ayo sungguh-sungguh. Dialah jalan kebenaran kita. Jadi kita memilih jalan kebenaran lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ayo sungguh-sungguh kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, nikah rumah tangga, seluruh kita sidang jemaat Tuhan. Ayo jalan kebenaran kita, pribadi Yesus. Ya, semoga kita dapat mengerti. Ayo, jadi kita harus memilih jalan kebenaran kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab menuliskan seluruh manusia di dunia tidak ada yang benar. Yang membenarkan pribadi Yesus. Jadi kita sudah dibenarkan oleh Yesus, ayo hidup dalam Tuhan. Bagaimana hidup dalam Tuhan kita? Kebenaran itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita praktekkan, kita lakukan dan kita kejar untuk hidup dalam Tuhan itu. Yaitu lewat firman. Jadi kita menerima hidup Yesus, wujud Tuhan dalam pribadi kita lewat kebenaran firman. Firman Tuhan adalah wujudnya Tuhan dalam kehidupan untuk kita. Supaya kita betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita hidup sekarang di dunia ini untuk kita bisa menuju jalan kebenarannya Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah itu. Ayo kita sesuai dengan kebenaran firman. Hidup dalam firman pengajaran benar. Yang tertulis di alam Alkitab. Yang diilhamkan, diwahyukan Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan dipercayakan Tuhan. Dipercayakan Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan itu diilhamkan, diwahyukan pengajaran sesuai Alkitab ini yang kita percayakan. Ayat menerangkan ayat untuk apa? Tujuannya untuk tujuannya membenarkan kita, menyucikan kita sampai menyempurnakan kita sama seperti Yesus. Jadi kebenaran kehidupan kita itu ya lewat pribadi Yesus. Tanpa Yesus tidak ada kebenaran. Jadi kita harus menikmati kebenaran firman. Firman pengajaran yang benar. Yang tertulis dalam Alkitab
Ayat menerangkan ayat yang diilhamkan, diwahyukan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Dulu kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, dan Tuhan turun terus langsung. Nah, sekarang Tuhan sudah ke surga. Nah, dipercayakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk dibukakan rahasianya, diilhamkan, diwahyukan, untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan, supaya kita bisa hidup benar, suci sampai sempurna sama mulia seperti Tuhan. Diubahkan oleh kebenaran firman. Jadi jalan kebenaran kita adalah kebenaran firman, pengajaran benar yang tertulis di dalam Alkitab. Ayo kita sungguh-sungguh. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran yang menguduskan kehidupan kita, memperbarui. Kalau kudus itu memperbarui, membersihkan sampai tak cacat celah, sampai sempurna hidup di hadapan Tuhan, diperbarui. Ya, ini kebenaran firman. Jadi kita menikmati kehidupan kita itu lihat kebenaran firman. Pemuda-pemudi, remaja, orang tua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, termasuk saya juga. Untuk kita bisa benar itu ya kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Diilhamkan, diwahyukan, yang diterangkan ayat, menerangkan ayat, yang dipercayakan Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan dengan maksud benar. Membenarkan kita, menyucikan kita sampai menyempurnakan kita. Ayo kita sungguh-sungguh. Ini sama dengan pemberitaan firman Tuhan ini adalah jalan kebenaran yang diteladankan Tuhan. Yang diteladankan Tuhan. Amanat agung Tuhan itu. Yang diteladankan Tuhan untuk memberitakan amanat agung Tuhan. Jadi kita harus menikmati kebenaran firman. Amanat agung Tuhan. Firman yang benar. Ya, firman Tuhan yang benar. Amanat agung Tuhan. Ayo kita baca. Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ini perintah untuk memberitakan Injil, amanat agung Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran, ya memberitakan amanat agung Tuhan kita. Memberitakan Injil Tuhan, memberitakan pengajaran yang benar, firman Tuhan yang benar. Jadi kalau kita kebenaran kita sudah menerima Yesus, dibenarkan oleh Tuhan, ayo kebenaran firman melekat. Dan kita menjadi kebenaran hidup untuk memberitakan amanat agung Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Ya, kita baca dulu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai zaman akhir-akhir zaman. Jadi kita harus menikmati kebenaran firman. Amanat agung Tuhan itu. Amanat agung Tuhan. Injil Tuhan itu. Ada dua pemberitaan firman yang harus kita nikmati. Tadi pagi doa puasa, firman penginjilan. Tadi doa puasa, firman penginjilan. Atau disebut juga dengan Injil keselamatan. Sama dengan Injil kebenaran. Injil yang membawa berkat kelimpahan dalam kehidupan kita. Manusia di dunia ini tidak ada selamat. Semua berdosa. Dan diselamatkan oleh firman. Firman penginjilan. Yang memberitakan apa firman penginjilan? Yang memberitakan tentang Yesus mati tergantung di kayu salib. Yesus datang ke dunia mati tergantung di kayu salib 2024 tahun yang lalu. Dia mati tergantung sekali untuk menebus manusia yang berdosa. Kita manusia berdosa ditebus oleh korban Kristus. Yesus mati tergantung untuk menyelamatkan kita, membenarkan kita, memberkati kita. Ini firman penginjil, kabar baik yang memberikan kita kelimpahan hidup dalam hidup kita. Tadi pagi sudah saya terangkan. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia
kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi firman penginjilan ini sama dengan kabar baik. Firman penginjilan ini sama dengan kabar baik, atau disebut juga dengan Injil keselamatan, yang memberitakan tentang Yesus untuk menyelamatkan kita dan memberkati kita. Ini firman penginjilan. Yuk kita nikmati ini kabar baik ini, firman penginjilan yang memberitakan tentang Yesus. Sebab manusia di dunia ini berdosa. Tanpa Injil keselamatan, Injil kebenaran, kita gak bisa benar, tidak bisa selamat, tidak bisa diberkati. Tapi karena ada firman penginjilan, diberkati, selamat, hidup kita bahagia di bumi. Ayo kita sungguh-sungguh. Prosesnya apa tadi? Prosesnya apa? Tadi pagi saya katakan, proses dalam kita menerima firman penginjilan, percaya, iman kepada Yesus, beriman. Beriman kepada Yesus, yakin, percaya. Habis iman, yakin kepada Yesus, bertobat, berhenti berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan dosa, buang dosa, jangan ulang-ulang dosa lagi, tapi tinggalkan, buang dosa itu. Inilah firman penginjilan. Percaya, beriman kepada Yesus dan juru selamat, bertobat. Habis bertobat, lahir baru. Kita mengalami lahir baru lewat air. Baptisan air yang benar, dikuburkan dosa, dan bangkit hidup baru. Kalau kita sudah bangkit hidup baru lewat baptisan, maka kita mengalami urapan Roh Kudus. Mengalami kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan diam dalam hidup kita. Sehingga kita selalu hidup benar. Kalau ada Roh Kudus, kita selalu hidup benar. Tanpa Roh Kudus tidak bisa benar. Jadi firman penginjilan dalam urapan Roh Kudus lah yang bisa mendorong kita bisa hidup benar. Tanpa firman dalam urapan Roh Kudus, keadaan manusia berdosa tidak bisa benar, hanya berbuat dosa dan hanya membawa kita kepada kebinasaan. Ayo sungguh-sungguh, kalau saya tidak menerima firman penginjilan dari agama seberang, tidak menerima firman penginjilan, gak bisa saya selamat diberkati sampai Roh Kudus menuntun saya kepada kebenaran. Tapi karena ada firman dalam urapan Roh Kudus, saya bisa benar. Membuang segala dosa, berhenti berbuat dosa, dan tahu, jangan lagi diikat, jangan lagi diperbuat. Inilah tahu dia, ini Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mengarahkan kita. Yang pertama, kita menjadi alatnya Tuhan, senjata kebenaran. Kalau ada Roh Kudus kebenaran, ya dipakai senjata kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran, alatnya Tuhan kita, senjata yang benar. Mempraktekkan firman itu senjata kebenaran. Jika rumah tangga mempraktekkan firman, senjata kebenaran. Yang bekerja mempraktekkan firman itu senjata kebenaran. Dalam segala aktivitas kita, kalau kita mempraktekkan firman, senjata kebenaran. Inilah kalau ada firman dalam urapan Roh Kudus, ada pengajaran yang benar, ada pribadi Yesus dalam hidup kita. Ini prakteknya menjadi senjata kebenaran. Kalau ada firman dalam urapan Roh Kudus, ibadahnya benar. Pasti dia ibadah benar. Setia berkobar-kobar, aktif, setia, tekun, bertanggung jawab sampai garis akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Garis akhirnya memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, perkara rohani daripada perkara jasmani. Biarpun kita hidup di dunia sangat butuh perkara jasmani, tapi rohaninya yang sangat diutamakan. Kehidupan dekat dengan Tuhan sangat-sangat diutamakan. Inilah kalau hidup senjata kebenaran, ibadah benar. Malah kalau dia terhalang nggak bisa ibadah, biarpun bekerja, dia bergumul untuk bisa beribadah. Kalau tidak bisa, dia bergumul juga. Tuhan, bisa saya online, bisa saya ibadah online. Bergumul dia. Kalau nggak bisa secara onsite, Tuhan, saya nggak bisa sempat, ya saya secara online lah. Inilah kehidupan kalau benar-benar ada hidup firman dalam urapan Roh Kudus. Dan kalau kehidupan benar, ya prakteknya bisa menyembah Tuhan dengan benar. Bisa berdoa menyembah Tuhan dengan benar. Artinya apa? Selalu percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika banyak pergumulan, masalah, nggak percaya kepada yang lain. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada mertua, kepada hamba Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan. Curhat sama Tuhan. Ini berdoa yang benar kepada Tuhan. Seberat apapun kita, beban yang kita alami,
hadapi, ya kita bisa menjadi hidup doa yang benar. Menjadi pendoa yang benar, hanya bersandar percaya kepada Tuhan. Hanya mengakui Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Bukan kita hidup, kalau kita jadi benar hidup kita ini, ya mulut dipakai tidak untuk berdoa, untuk gosip, untuk fitnah. Jangan. Sungguh-sungguh kita. Nah, ini firman penginjilan. Ya, Injil keselamatan. Kabar baik. Sudah menerima firman kabar baik, firman pengajar firman penginjilan. Kita harus butuh firman yang kedua. Firman apa? Firman pengajaran yang benar, Injil kemuliaan, atau disebut kabar mempelai, atau disebut seperti firman yang tajam seperti pepadang bermata dua. Ini firman penginjilan sudah dinikmati. Habis itu sambil diinjili, dibawa untuk diajar. Kenapa firman pengajaran atau Injil kemuliaan atau kabar mempelai seperti pedang bermata dua itu sangat perlu? Sebab orang yang benar bisa kembali ke kubangan. Supaya hidup orang benar itu yang sudah selamat diberkati tidak kembali ke kubangan, ditingkatkan rohaninya, yaitu menerima kabar mempelai, firman pengajaran yang benar, lebih tajam seperti pedang bermata dua. Ini disebut Injil kemuliaan. Ini supaya kita dewasa. Sebab kalau kita hanya menikmati firman penginjilan diberkati selamat, bisa kembali seperti kubangan nanti sewaktu-waktu. Nggak tahan uji, nggak tahan banting. Saat menghadapi keadaan dunia ini yang begitu porak-poranda, kacau balau, banyak pencobaan, badai-badai masalah yang tidak dapat jalan keluar. Ini bisa kembali nanti. Jadi oleh sebab itu kita harus didewasakan lewat kabar mempelai. Sudah diinjili, habis itu diajar. Sudah diberkati selamat, habis itu dibawa, diajar lagi. Untuk semakin dekat, berjaga-jaga, dan semakin hidup tanpa cacat celah, diperbarui lewat firman pengajaran yang benar, kabar mempelai, Injil kemuliaan. Ayo kita baca dulu 2 Korintus Fatsal yang keempat. 2 Korintus Fatsal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi Injil kemuliaan gambar Allah ini adalah pemberitaan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga, raja di atas segala raja, untuk mengangkat, menjemput kehidupan gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan kita, gereja Tuhan itu mengangkat kita, yang dimana gereja Tuhan hidup dalam kesucian, bersih, berjaga-jaga, dan siap menyambut Tuhan. Ketika Yesus datang, ya disempurnakan dalam tubuh kemuliaan. Enggak tubuh dosa lagi, tubuh kemuliaan. Kita terangkat ke surga, mengangkat gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Inilah kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus itu tidak ada yang tahu. Ini kita sangat butuh kabar mempelai. Kedatangan Yesus itu tidak ada yang tahu. Injil kemuliaan, firman pengajaran yang benar itu sangat kita butuhkan. Sebab gak ada yang tahu kedatangan Yesus, seperti 10 garis darah. 5 di antara bodoh, 5 bijaksana. Ketika ada suara kabar mempelai, gadis bijaksana siap menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kabar mempelai adalah suatu persiapan. Satu persiapan untuk gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan bisa berjaga-jaga, waspada dengan segala kegelapan dunia yang gelap, sehingga kita tidak bisa padam pelitanya, tapi semakin terang bercahaya. Ketika Tuhan datang kedua kali, kita siap terangkat di awan yang permai. Sama dengan kita tidak ada lagi dosa, cacat celah dosa, perbuatan dosa, tidak, tapi bersih, suci. Disucikan, dibersihkan selama hidup di dunia secara intensif.
Kalau gadis bodoh nggak mau disucikan secara intensif, sehingga ya mengolok-ngolok tentang kedatangan Tuhan dia. Tidak mempersiapkan pelitanya, mengolok-ngolok dia. Tidak menghargai Tuhan dia. Sehingga Tuhan datang, ya terhilang dia. Gadis yang bijaksana terangkat bertemu dengan Tuhan, masuk pesta. Ini kabar mempelai. Ya, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Maaf. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam. Waktu tengah malam. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Waktu tengah malam. Waktu tengah malam ini berarti waktu-waktu yang gelap, waktu-waktu yang sunyi sepi, dan waktu-waktu yang dingin. Tengah malam. Berarti sekitar jam 12 malam sampai mau ke paginya jam 1 mungkin tengah malam. Waktu yang gelap, gulita. Waktu yang dimana sangat dingin kasih. Wah, semakin gelap semakin dingin. Semakin dingin kasih dan semakin sunyi sepi. Wah, untuk Tuhan gak ada lagi berkobar-kobar. Senyap. Inilah waktu tengah malam. Coba kalau waktu tengah malam jam 12 sampai mau ke jam 1, mana ada lagi orang sudah istirahat. Kalau jam 10 masih ada di warung-warung, masih ada aktivitas di jalan. Coba kalau waktu tengah malam, jam 12 mau jam 1 masuk, wah sudah dingin, kena angin duduk. Apalagi sunyi sepi, wah takut pada orang keluar. Wah sunyi sepi nanti takut dipegal. Ini keadaan tengah malam. Waktu dosa semakin memuncak, semakin dingin kasih, semakin sunyi senyap. Keadaan gereja Tuhan untuk dekat dengan Tuhan sunyi senyap. Dengan perkara Tuhan sunyi senyap. Perkara dunia, wah berkobar-kobar orang banyak beraktif. Ini waktu tengah malam. Waktu tengah malam ini. Ayo sungguh-sungguh kita. Jangan sampai waktu tengah malam melanda kehidupan gereja Tuhan, kita gak berjaga-jaga. Ini kita butuh kabar mempelai. Firman pengajaran benar. Injil kemuliaan yang memberitakan tentang Yesus datang kedua kali. Mengangkat kita gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Ayo persiapkan, berjaga-jaga. Kita butuh kabar mempelai, Injil kemuliaan. Sama dengan membutuhkan firman pengajaran yang benar, lebih tajam seperti pedang bermata dua, yang menyucikan kita, menusuk amat dalam sampai pikiran, hati. Kita bersih suci tanpa ada dosa, sehingga kita tidak kembali ke kubangan, tidak kembali seperti tabiat anjing babi, tapi kita menjadi tabiatnya domba ya Tuhan. Kalau kita kembali, tabiat kita seperti anjing babi. Kalau kita mau disucikan benar menerima pedang, tabiatnya domba. Di tangannya gembala. Kita sangat butuh firman. Lebih tajam seperti pedang bermata dua. Menyucikan hati pikiran kita. Loh, mana ada yang tahu hati pikiran? Ada tahu? Istri tahu gak hati pikiran suaminya? Suami tahu gak hati pikiran istrinya? Anak, orang tua tahu? Pelayan Tuhan, penatua, pemain musik, sangkor tahu? Hanya firman, hanya Tuhan yang tahu. Makanya sangat butuhkan firman. Kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, sangat butuh kita ini. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu sesama penatua, sesama apa, ada yang jahat najis, wah enak sekali. Tadi kok jahat najis, tapi kadang nggak ada yang tahu, wah diam. Seperti kayak pepatah, nampak airnya tenang, tapi menghanyutkan. Banyak orang diam ini, tapi menghanyutkan. Ini hati-hati, nggak ada yang tahu loh. Istri diam, mungkin keluh kesah hatinya nggak ada yang tahu. Suami diam, keluh kesah suami nggak tahu. Loh, kita nggak ada yang tahu, hanya firman. Entah keluh kesahnya ada dendam, pahit, iri, benci, wah nggak ada yang tahu. Entah ada tabiat-tabiat, maaf ya, aturnya jadi domba, jadi anjing, babi. Ayo hati-hati, jangan sampai sudah benar selamat diberkati bisa kembali loh. Kalau kita nggak butuh firman pengajaran benar bisa kembali. Tapi kalau kita butuh tabiat domba menjadi domba yang gemuk, domba yang mulia, domba yang di tangan gembala. Amin. Loh, kalau kita maaf domba aturnya sudah selamat diberkati, tapi kita
tidak membutuhkan firman yang kedua, pengajaran, tidak berjaga-jaga, tidak mau disucikan oleh pedang bermata dua ini lah, bisa domba jadi anjing, bisa domba jadi babi. Maaf, 1000 kali maaf. Nah, ini bukan saya kasar, ini Alkitabiah, firman loh. Ayo kita baca dulu. 2 Petrus pasal yang ke 2 Petrus pasal yang ke 2 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 22. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Tidak mengenal jalan kebenaran. Dan daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ini kita. Lebih baik sudah gak usah kenal Yesus sang juru selamat. Sudah gak usah kenal tentang kebenaran. Kalau dia menolak juga untuk semakin dibenarkan, untuk memuncak kekudusan. Dibersihkan terus supaya kudus suci sampai Tuhan datang, dia dapat pengangkatan. Dapat untuk masuk pesta kawin anak domba. Ini dimasukkan Petrus. Janganlah dia kenal itu. Kita terkadang ini sudah tahu kebenaran tapi gak mau disucikan terus untuk dikuduskan, diperbarui. Gak mau kita. Sehingga apa pepatahnya cocok. Inilah pepatah orang yang sudah menjauhi kebenaran sampai gak mau mengalami hidup penangkatan untuk Tuhan datang, dan sampai kita tidak hidup bersih, diperbarui terus di bumi ini. Ini pepatahnya ayat ke-23. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali lagi ke kubangannya. Artinya jatuh bangun di dalam dosa. Jatuh bangun dalam dosa. Gereja Tuhan yang sudah selamat, diberkati, dibenarkan hanya dengan firman penginjilan tanpa memuncak kedewasaan dalam firman pengajaran, kabar mempelai atau Injil kemuliaan, gereja Tuhan akan masuk, akan tertuju kepada, seperti tabiatnya anjing dan babi, yaitu anjing kembali ke muntahnya. Anjing kembali ke muntahnya ini jatuh bangun dalam dosanya apa? Dosa kenajisan dalam mulut. Jijik loh. Coba anjing muntah dijilat, jijik gak? Dosa kejijikan, kenajisan dalam mulut. Apa itu? Gosip, fitnah, menghujat, menjelekkan orang, provokator, provokasi. Ini tabiatnya Farisi. Tadi dikatakan, jangan dengarkan nasihat orang Farisi. Berarti nasihatnya ini fitnah yang dibahas, gosip yang dibahas, provokasi, provokator, jelek-jelekan orang, hujat yang benar, sampai dusta. Namanya najis, jijik. Dusta itu bukan benar, najis. Benar itu jujur. Ini muntah yang dijilat. Sudah lepas, tapi kembali ke kubangan nanti loh. Hati-hati loh, remaja, pemuda, orang tua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Kalau kita hidup tanpa kebenaran firman, muntah yang dijilat, hancur. Kalau gereja Tuhan muntah dijilat, hancur. Seperti anjing. Aturnya domba, tapi anjing. Domba di tangan gembala, tapi di tangan setan anjing. Loh, mana pilih kita? Orang fasik ini nasihat-nasihatnya. Kita bisa loh. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu tentang Tuhan, tapi gak dipraktekkan. Malah hidup kita tidak mau disucikan. Loh, maaf. Seperti orang fasik, tabiat anjing yang timbul. Bahkan dikatakan, seperti babi, kembali ke kubangan. Jatuh bangun dalam dosa terus. Jatuh bangun dalam dosa. Babi kalau sudah dimandikan, dulu saya, waktu saya pergi ke kampung orang tua mama saya di Sibolga, opung saya ini miara babi. Saya memang dulu membersihkan pakai timba air, dibersihkan badannya. Habis itu berapa jam, diapai kotorannya, makannya gak karu-karuan. Sudah bersih, kenapa? Malah senang loh di kubangan itu. Waduh bahaya. Jadi babi ini adalah tabiatnya kembali ke kubangan dosa. Bisa kembali loh. Kalau kita sudah selamat, diberkati, sudah benar diberkati. Kalau enggak, kita butuh firman pengajaran yang benar.
kabar mempelai. Firman yang tajam itu untuk diajar hidup kita. Loh, kita bisa kembali. Sidang jemaat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa kembali, termasuk saya hamba Tuhan bisa kembali. Nah, seperti anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangannya. Jatuh bangun dalam dosa. Nah, bisa jatuh bangun dalam dosa, ke puncaknya dosa. Kawin mengawinkan dan dosa makan minum. Dosa makan minum itu apa? Merokok. Nah, bisa kembali lagi ke merokok. Narkoba bisa kembali lagi ke narkoba. Sudah lepas, tapi nggak butuh firman, pengajaran, nggak butuh penyucian. Nah, bisa kembali ini nanti. Bisa jatuh dalam dosa merokok, dosa narkoba, dosa perjudian, dosa seks, dosa minuman keras, pesta pora, dosa begal, dosa menipu, korupsi, memberontak, demonstrasi, tawuran. Bisa jatuh. Sampai dosa kawin mengawinkan, mulai dari pacaran najis seperti suami istri. Dalam pernikahan rumah tangga jatuh dalam dosa apa? Percabulan lewat apa? Lewat tontonan bisa jatuh dalam apa? Dosa kumpul kebo, perselingkuhan, cerai kawin, kawin cerai. Dalam pemuda-pemudi percabulan lewat tontonan video porno, simpan video porno, itu jatuh nanti. Kalau nggak ada firman pengajaran benar, nggak diajar lagi, bisa jatuh. Bisa jatuh. Hati-hati kita, bisa jatuh sampai penyimpangan seks. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sungguh-sungguh kita. Jadi oleh sebab itu hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita sangat membutuhkan firman pengajaran yang benar. Kabar mempelai. Firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali mengangkat kita. Untuk kita terangkat ke surga, ayo mempertahankan hidup kita. Seperti gadis bijaksana. Pelita semakin terang lewat mau terkena firman. Mau terkena firman, mau disucikan oleh firman bagaikan pedang bermata dua. Disucikan seperti pedang bermata dua. Menyucikan hati dan pikiran kita. Ini sama dengan firman penginjilan kabar baik ditingkatkan untuk diajar. Kena pedang firman, hati dan pikiran bisa suci dan bersih. Nah, sehingga tidak ada, maaf ya, menerka-nerka. Kalau ilmu psikologi itu bukan 100% dia bisa tahu. Kalau ilmu psikologi itu, psikolog enggak 100% dia tahu membaca karakter, tabiat, apalagi hati dan pikiran. Enggak semuanya bisa tahu. Tapi firman Tuhan, pengajaran yang benar, Alkitab ini, Tuhan pasti tahu. Kalau ilmu psikologi ini kadang ya perbandingannya enggak 50-50, mungkin 30 ke 70. 30-nya yang enggak benar, yang benar, 70-nya enggak benar. Hanya pandang dari pikiran, dari muka, dari ini gini, tapi gak hati. Hanya seberapa? Hanya gini baca gini. Tapi kalau Tuhan, depannya terlihat, dalamnya terlihat jelas. Ini seperti pedang. Gak ada istri tahu, suami tahu loh. Kalau misalnya istri tahu, biarpun dia jurusan psikolog, dokter psikolog, dilihatnya kayak gini, kalau sudah enak. Nikah masih sayang-sayang loh. Kalau dia ahli psikolog, ini nanti kalau udah nikah gimana nih, ini sayang-sayang. Pas nanti nikah, waduh, pecah-pecah. Ini kalau masih pacaran, dia ahli psikolog, ini. Ini pas nikah, nggak sesuai loh. Dulu saya pacaran, gini-gini, sampai saya tahu baca karakternya. Tapi kalau sudah nampak yang lain-lain lagi, hanya Tuhan yang tahu. Jadi semua yang kita pikirkan, mungkin dokter teologi, dokter psikolog, dokter apa kita, mungkin profesor, belum tentu bisa dapat membaca hidup hati manusia ini, pikiran manusia. Bisa membaca kehidupan kita selamat dari hukuman, dari dosa, dari apa, gak bisa. Kalau bisa selamat dari hukuman dosa, maaf ya,
Orang berjalan, oh tahu di situ nanti ada begal. Oh dah enak. Oh itu begal. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Makanya Tuhan yang memperhatikan kita. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menjaga, melindungi kita. Nikah, rumah tangga, hidup kita dijaga, dilindungi, diberkati pelayanan kita. Doakan saya, hamba Tuhan ini masih merintis, supaya Tuhan juga campur tangan berkati hidup saya. Bapak Ibu juga diberkati. Ayo, kita sangat butuh firman yang lebih tajam seperti pedang bermata dua. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, dan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Jadi firman itu seperti pedang, menyucikan kita, membersihkan kita secara intensif loh. Firman Tuhan yang menyucikan kita itu secara intensif, terus menerus, diulang-ulang firman Tuhan itu sampai kita benar-benar tanpa ada lagi cacat celah dosa itu melekat dalam hidup kita. Enggak lagi kita kembali seperti tabiat anjing babi, tapi seperti domba. Domba yang taat, mengikuti. Domba yang mengalami apa? Hidup hidupnya yang dalam kemuliaan, gemuk, yang siap disembeli oleh kehidupan Tuhan. Ya siap Tuhan, mau disembeli apa siap, nggak akan terpisah dari kasih-Mu loh. Coba kalau lembu sudah gemuk, lembu yang sudah punya bulu domba yang bagus loh, mau di apa itu bulunya apa siap taat, mau disembeli apa sudah. Nah ini kita. Nah, kita harus mengalami penyucian loh. Penyucian oleh firman. Membersihkan segala dosa kita, hati dan pikiran. Apa itu? Hati pikiran manusia yang harus disucikan. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, dari hati segala pikiran jahat, berprasangka buruk. Terkadang istri, suami kerja di luar kota, mulai berpikiran buruk. Suami juga bekerja, istri bekerja, suami di rumah mungkin berprasangka buruk. Inilah. Maka sesama anak orang tua, sesama mertua, parumen, dan sesama pelayan Tuhan, ada pikiran jahat loh, berprasangka buruk. Lah, belum apa-apa udah bersangka buruk. Baru sedikit dekat bersangka buruk. Baru berprasangka buruk semua. Hati-hati. Segala pikiran jahat ini berprasangka buruk dari dalam hati. Percabulan, ada kenajisan lagi. Percabulan najis ini. Najis lewat tontonan, najis dalam angan-angan, najis pandangan, najis mulut. Percabulan itu kenajisan, mulut najis, pandangan najis, pikiran najis, angan-angan najis. Mulutnya najis, yang dibahasanya najis. Inilah percabulan, baru habis itu percabulan dan pencurian. Pencurian itu adalah mencuri milik Tuhan, perpuluhan. Bukti kita diberkati Tuhan, tapi kita mencuri milik Tuhan. Jadi perpuluhan itu bukti kita diberkati. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, ya berikan sama Tuhan. Mulai dari diri kita. Kalau kita diberkati, diselamatkan Tuhan, bawa diri kita kepada Tuhan. Ini 1/10 hidup kita. Kalau kita diberkati secara kesehatan, secara usaha, secara pekerjaan, ada berkat, ayo berikan sama Tuhan. Jangan lihat hamba Tuhannya, berikan kepada Tuhannya. Mau diolah bagaimana sama hamba Tuhannya, salah dan benarnya, Tuhan yang campur tangan. Yang penting kita taat kepada firman Tuhannya. Ini firman pengajaran, kabar mempelai, penyucian secara intensif supaya taat. Kita tidak mencuri lagi. Kita tidak mencuri. Mulai dari perpuluhan. Makan mencuri milik sesama, barang nggak dibalikkan. Utang nggak bayar.
Milik Tuhan juga apa yang dicuri juga. Perpuluhan tadi dan segala sesuatu yang didorong mungkin untuk berikan ucapan syukur, untuk menolong hamba Tuhan, terutama dalam nikah rumah tangga juga. Aturnya hak rumah tangga ada, dua nggak dikasih, malah hak orang yang diduluankan. Oh, ini bahaya juga mencuri ini. Jadi 1/10 bukti diberkati, 90-nya itu untuk rumah tangga dulu. Berapa yang di luar itu sudah berkelimpahan di dalam rumah tangga, ya bisa beri kepada sesama membutuhkan. Mulai dari hamba Tuhan, pekerjaan rumah Tuhan, sampai di luar orang seiman. Inilah kita. Jangan sampai kita mencuri. Bahkan pembunuhan, kebencian. Jangan ada pembunuhan kebencian. Banyak ini pembunuhan kebencian. Benci tanpa alasan. Benci dia, tapi alasannya nggak tahu. Benci kepada orang yang menjalankan yang benar, dibenci. Orang benar ibadah, orang benar menjalankan hidupnya Tuhan, dibenci loh. Pembunuhan ini kebencian. Kalau ada pembunuhan kebencian, pasti iri. Iri orang diberkati, iri orang dipakai. Kalau sudah benci, iri, pasti dengki, sampai dendam pahit. Waduh. Dan sewaktu-waktu membunuh. Seperti Kain. Benci kepada Habel, iri, dengki, dan dia dendam pahit sampai membunuh adiknya sendiri. Jadi kebencian itu timbul itu dari rumah tangga dulu. Hati-hati nih rumah tangga ini. Hati-hati, pasti terjadi kebencian. Ayo, pembunuhan, habis itu perzinahan najis. Perzinahan itu kenajisan, berpacaran najis. Dalam nikah rumah tangga kumpul kebo, selingkuh. Bahkan perzinahan, habis itu perzinahan, keserakahan, serakah. Kalau serakah pasti ada kikir. Serakah merampas, kikir tidak bisa memberi. Jangan ada keserakahan. Kalau ada keserakahan pasti ada kikir. Bahkan kejahatan jahat, mulutnya jahat, pandangannya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, langkahnya jahat. Ayo, ini kejahatan. Semua yang berbau jahat yang kita perbuat, ayo tinggalkan. Inilah butuhnya firman. Bahkan kejahatan, kelicikan, jangan ada kelicikan, licik. Bahkan hawa nafsu, jangan ada hawa nafsu. Iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Sampai bebal terakhir. Jangan ada kebebalan. Semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Timbul dari dalam hati dan hidupnya najis. Kalau ada 12 dosa dalam hidup kita, maka najislah terus hidup kita sampai bebal terakhir. Sampai nggak mau dikoreksi, tidak mau diajar, ditegur, dinasihati oleh firman yang benar, nggak mau. Seperti orang fasik, ya yang penting saya puas, saya senang, saya nikmat, saya dapat, saya ini. Sehingga membawa dia kepada kebinasaan. Ini hati-hati, jangan sampai bebal. Kalau sudah bebal, bandel, keras hati, waduh, seperti orang fasik. Merasa hebat, dia merasa ini, sewaktu-waktu hancur. Dihajar, dihukum oleh Tuhan. Hati-hati kita. Ya, jadi kita harus sangat butuh firman, pengajaran, firman penyucian. Yang menyucikan dalam kehidupan kita. Ayo, mulai dalam rumah tangga kita, pelayanan kita, usaha kita, bisnis kita. Ayo semua, pergaulan, aktivitas kita. Apa kita, semuanya yang kita kerjakan, ayo disucikan dari 12 dosa. Kalau 12 dosa disucikan, maka meja hati kita diisi oleh firman. 12 dosa itu sama dengan antikris. Meja itu ada roti yang tersusun di depan, ya, di atas meja itu. Di atas meja itu ada roti. 12 roti yang tersusun 6. Ini menuju dosa. 12 dosa itu yang tersusun dalam hati kita, ya kena antikris. Tapi meja hati disusun oleh firman, ada Roh Kudus, ada kuasa Yesus, ada pengajaran tajam seperti pedang Yesus itu yang menyucikan kita. Jadi kita harus mengalami penyucian secara intensif supaya kita suci, kudus, bersih, sampai tak ada cacat celah. Kalau kita bersih, kudus, tanpa cacat celah, maka hasilnya kita mengalami buahnya Tuhan.
Karakter tabiatnya Tuhan. 12 dosa dibuang. Buahnya Tuhan tampil. Karakter tabiatnya Tuhan tampil. Yaitu Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus. Seperti Yesus pokok anggur, kita ranting. Kalau ranting itu dibersihkan lewat perkataan Yesus, 12 dosa dibuang, maka kita mengalami hidup yang baru. Hidup baru, ciptaan baru, lahir baru, hidup bersih suci, maka buah Roh Kudus tampil. Tabiat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hasilnya kita nikmati. Roh Kudus kita nikmati. Ayo, buah Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Ayo, seperti pokok anggur. Ayo, sungguh-sungguh. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke. Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke 21 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tabiat Allah Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tabiatnya Allah Bapa melekat dalam hidup kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tabiat anak Allah. Dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tabiatnya Allah Roh Kudus. Jadi 9 buah Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Tabiat Allah Tritunggal diam dalam kehidupan kita. Kalau dosa dipertahankan, tabiatnya setan antikristus. 6 itu dicap. Sehingga anti kebenaran, anti firman, anti pengajaran, anti Tuhan untuk mempraktikkan firman. Sehingga buahnya nggak manis. Buahnya nggak manis. Buahnya pahit, asam, kecut, malah nggak berbuah. Nggak berbuah. Ditebang, dipotong dia. Besok jangan buah lagi kamu. Nggak pakai. Pasim, asam, buahmu kecut, pahit loh. Mana ada buah yang asam, pahit, kecut, yang nggak manis itu bisa diekspor, bisa dinikmati. Wah, ada pahit nih buahnya, tebang aja pohonnya. Nah, buahnya pun nggak jelas ini. Setiap dimakan berbuah pasam ini, dipotong. Dipotong terus kita. Malah ditebang. Nah, kalau sudah ditebang, hancur loh. Nggak ada hasil lagi. Jadi kita harus buang dosa. Maka ada Roh Kudus. Buah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Pribadi Tuhan Yesus Kristus melekat. Buah Roh Kudus itu melekat. Dalam nikah, dalam hidup pelayanan, dalam aktivitas ada Roh Kudus. Sampai Roh Kudus tadi buahnya yang terakhir, kita mendapatkan hidup roh tuh, penguasaan. Kita bisa menguasai diri kita dari segala keadaan dunia yang gelap, dari pergaulan yang nggak bagus. Wah, kita bisa kuasai diri. Ada tabiatnya, buahnya Tuhan, tabiatnya Allah Tritunggal. Ini hasilnya. Nah, ini firman pengajaran kabar mempelai. Ayo, buah yang kedua. Nah, buah yang kedua apa? Efesus. Kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dan ialah yang membersihkan dan ialah yang memberikan kita rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Hasil yang kedua, kita dipakai dalam kegerakan Tuhan. Diberikan jabatan karunia Tuhan untuk dipakai dalam pemakaian pembangunan tubuh Kristus. Kegerakan Roh Kudus ujian akhir. Firman penginjilan ujian awal, Roh Kudus ujian akhir. Kita dipakai dalam hidup kita untuk memberitakan Yesus datang kedua kali. Ayo persiapkan dirimu. Sudah selamat, ayo persiapkan. Semakin dibersihkan, disucikan. Semakin keras pengajaran, semakin mendewasakan mereka. Ayo, kamu jangan butuh susu lagi. Sekarang butuh makanan keras. Jangan butuh lagi bubur. Ayo, sekarang makanan keras, nikmati. Supaya kamu tahan uji, tahan banting. Jadi karunia yang kita terima dari Tuhan 5 jabatan itu membuat kita itu kuat teguh hati.
untuk mempertahankan jabatan ini untuk hidup suci. Jadi jabatan yang kita terima itu hidup kudus. Nah, jadi kalau sudah terima jabatan, yang pertahankan hidup kudus itu suci. Untuk aktif dalam kegerakan Tuhan. Setia beribadah melayani Tuhan. Tekun melayani Tuhan. Aktif sampai garis akhir. Dipakai. Nah, dan kita semakin hidup dekat kepada Tuhan. Dan hasil yang terakhir, kita terangkat. Terangkat di awan-awan yang permai. Sudah diajar, kita terangkat di awan-awan yang permai. Kita terangkat di awan-awan permai. Ketika Yesus, maaf ya, kita baca dulu tadi tentang firman pengajaran tadi. Ajarlah mereka ya. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ketika Yesus mati bangkit menampakkan diri kepada muridnya, hari ke-40-nya dia naik ke surga. Ketika naik ke surga, kau beritakan firman, ada roh sabamu, ajar mereka. Habis itu Tuhan bilang, aku akan datang seperti yang kau lihat ini lagi. Kepada murid-muridnya, dan jangan tinggalkan loteng Yerusalem, tekun di sana. Itu pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Jadi firman pengajaran yang benar menyucikan kita. Hasilnya yang pertama tadi, kita mengalami buah Roh Kudus. Hasil yang kedua, ada karunia dan jabatan. Hasil yang ketiga, kita terangkat di awan-awan yang permai, siap menyambut kedatangan Tuhan. Seperti gadis darah, sudah kuat teguh hati, tahan uji, tahan banting, enggak padam pelita. Apapun keadaan di dunia ini, suci, bersih, tekun, setia, pertahankan karunia, pertahankan hidup buah roh. Dan kita terakhir, suci, bersih, setia, tabiatnya domba itu, taat dengar-dengaran, hidup di tangannya Tuhan. Maka ketika Yesus datang kedua kali, kita terangkat di awan-awan yang permai, menikmati hidupnya suasana surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada, jangan sampai kita menolak firman pengajaran yang benar. Kabar mempelai. Amin. Pertahankan kabar mempelai. Pertahankan pengajaran benar. Agar kita hidup kita bersih suci. Hidup yang diberkati. Hidup untuk kita mengalami pengangkatan dari Tuhan. Ayo. Jangan pilih jalan orang fasik. Pilihlah jalan kebenaran. Jalan sempit pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nikah kita. Dalam pelayanan kita. Masa muda kita, pergaulan kita, aktivitas kita, ayo pilih Tuhan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati.
Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Namamu yang kami permuliakan, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan kami. Hanya nama-Mu lah yang kami permuliakan Tuhan. Tuhan, ampuni pelanggaran dosa kami. Tetapkan terus firman-Mu atas kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau setia. Kami mengalami hidup berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mengalami pembaruan hidup-Mu Tuhan, mengalami tabiat-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami manusia darah daging berdosa, Engkau mengalami hidup, haleluya. Kami mengalami hidup pengampunan dan kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami. Kami mau taat, kami mau setia. Segala pergumulan doa-doa yang kami doakan, Tuhan jawaban. Masa depan tepat pada waktunya. Yang mustahil kami hadapi, Tuhan berikan kuasa menghapus kemustahilan. Baik dalam pelayanan kami, perintisan kami, jodoh kami, bahkan segala dana keuangan, semuanya jamah Tuhan. Baik dalam usaha kami, bisnis kami, bahkan kuliah kami, pekerjaan kami, masa depan kami, usaha kami Tuhan. Bahkan pelayanan kami Tuhan, rumah tangga kami, kedua orang tua kami, kakak adik abang kami, family kami, bahkan hamba-hamba Tuhan pemerintahan kami, semuanya campur tangan. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Maka segala sakit penyakit yang kami derita, ampunilah kami Tuhan. Segala virus penyakit kami tolak, kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, mujizat terus terjadi. Yang operasi juga berikan pemulihan-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami, anak-anak-Mu, semuanya Kau jamah, berkati, pulihkan. Bahkan berikan masa depan indah pada waktunya. Bahkan Tuhan berikan kami pengangkatan, kekuatan, tahan uji teguh hati untuk hidup taat kepada firman, melakukan kehendak-Mu, nama-Mu yang kami permuliakan. Segala sesuatunya kami serahkan kepadamu Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan, yang berat berikan keringanan, yang banyak masalah berikan penyelesaian. Yang ibadah hari ini juga Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Campur tangan doa seruan kami, Engkau yang campur tangan, nama-Mu yang kami permuliakan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis, setan, roh jahat, santet, tangkal, jima, roh pudung, dan penyembahan berhala, kami menolak, mengusir, mematakannya dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Bahkan juga Tuhan yang bergumul untuk pasangan hidup, bergumul untuk haleluya Tuhan pelayanan, bergumul untuk haleluya Tuhan buat nikah, bahkan usaha bisnis, semuanya campur tangan Tuhan. Dan bergumul untuk PNS, ujian apapun, perguruan tinggi, pegawai swasta, semuanya Engkau campur tangan. Bahkan seluruh anak-anak-Mu semuanya campur tangan. Berikan kami untuk setia, benar, hidup takut Tuhan, nama-Mu yang kami permuliakan Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan. Di saat tidur malam kami Engkau berkati. Bangunkan kami di pagi hari mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, nama-Mu yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Nama-nama yang tidak dapat hamba sebut nama satu persatu juga Engkau berkati. Dimanapun mereka berada Engkau berkati. Nama-Mu lah yang kami permuliakan. Mohon kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus memberkati kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat bagi kita semuanya.